Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya Miss Esti Ginting di pembelajaran IPS kelas 7. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni siswa mampu memahami dan menjelaskan keadaan fisik wilayah Indonesia yang meliputi pertama kondisi geologis Indonesia, yang kedua bentuk muka bumi, dan yang ketiga kondisi iklim Indonesia. Sebelumnya, mari kita perhatikan peta konsep berikut ini. Kondisi alam Indonesia terbagi menjadi dua, yakni keadaan fisik Indonesia dan flora dan fauna. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keadaan fisik Indonesia yang terbagi menjadi tiga bagian, yakni yang pertama kondisi geologis Indonesia, bentuk muka bumi, dan kondisi iklim Indonesia. Kondisi fisik wilayah yang pertama yakni kondisi geologis Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, dan lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama di pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng. Nah, gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik, yakni gempa karena pergerakan lempeng tektonik, dan gempa vulkanik, yakni gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Nah, gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Guncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Nah, seperti dilihat di gambar, yakni kita lihat peristiwa tsunami pada Aceh di tahun 2004. Itu dia salah satu contoh efek dari tumbukan lempeng di Indonesia. Nah, selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Nah, gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi yakni adanya kawah atau rekahan, di mana sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Nah, sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Bagaimana dikatakan gunung api yang aktif? Yakni adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dan dari dalam gunung berapi. Berikut adalah contoh gunung berapi di Nusantara yang sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yakni ada gunung berapi Tambora yang berlokasi di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Yang kedua, ada Gunung Krakatau yang berlokasi di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya, kita akan masuk ke kondisi fisik wilayah yang kedua, yakni bentuk muka bumi. Indonesia memiliki jumlah pulau mencapai 13.466 pulau. Wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Nah, jika kita amati bersama keadaan pulau-pulau di Indonesia
tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran tinggi, dataran rendah, bukit, gunung, dan pegunungan. Nah, sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia dapat kamu lihat pada peta fisiografi Indonesia berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi fisik wilayah yang ketiga, yakni kondisi iklim Indonesia. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi iklim di Indonesia, yakni yang pertama, Indonesia beriklim muson karena Indonesia terletak di 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Yang kedua, Indonesia beriklim tropis karena negara Indonesia berada di garis khatulistiwa. Dan yang ketiga, Indonesia beriklim laut karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi negara yang memiliki musim kemarau dan musim penghujan. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang kondisi alam Indonesia yang pertama, yakni kondisi fisik wilayah Indonesia. Sekian dan terima kasih dan selamat belajar.